Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami sampaikan adalah tentang metode mengajar. Perkenalkan, nama saya Septia Wahyu Widianingsi yang akan bertugas menyampaikan materi pada hari ini. Adapun yang menyampaikan materi ini adalah kelompok 3 yang beranggotakan Putri Hazan Nazira Luo, Umar Dhani Rambe, Indah Roni Rizky, Ali Ibrahim, dan Hamdan Syukri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode mengajar. Metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara yang guru atau pendidik pergunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil yang diinginkan. Setiap metode pengajaran pada dasarnya menginginkan hasil yang sama agar para pembelajar dapat membaca, berbicara, memahami tata bahasa yang akan dipelajari. Jika seorang guru atau pendidik mempunyai taktik atau strategi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya, maka dapat diharapkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran supaya siswa tidak merasa bosan ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk menerapkan suatu model pembelajaran, seorang pendidik perlu memperhatikan kondisi kelas atau sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana seperti teknologi pendukung, ketersesuaian metode mengajar dengan tujuan pembelajaran, kemampuan guru dalam penerapan metode pembelajaran yang dipilih, serta kondisi siswa. Karena itu, suatu metode mengajar akan menjadi efektif jika sesuai dengan kebutuhan kondisi siswa. Setiap metode pembelajaran pasti menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penggunaan alat atau media ini adalah untuk membangkitkan pikiran, perhatian, perasaan, serta meningkatkan kemampuan belajar siswa. Dikarenakan jika suatu pembelajaran tanpa suatu media, maka komunikasi yang terjalin antara guru dan murid tidak akan berjalan dengan baik. Jenis dari media pembelajaran antara lain media visual. Media visual adalah media yang menekankan penggunaan tampilan-tampilan yang dapat menarik perhatian mata. Misalnya diagram, komik, dan poster. Media audial. Media yang menekankan pada penggunaan pendengaran. Misalnya tape recorder, laboratorium bahasa, radio, dan lain sebagainya. Ketiga, project still media. Misalnya pemakaian slide, overhead projector, dan infocus. Yang keempat, proses projection motion media. Media yang menyampaikan informasi melalui gambar yang bisa bergerak, misalnya TV, film, video, animasi, dan komputer. Macam-macam metode mengajar. 1. Metode ceramah. Ceramah adalah metode pembelajaran yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada siswa dengan dilakukan secara lisan. Metode ceramah bermanfaat untuk membiasakan murid dalam memaksimalkan pendengarannya untuk menyerap informasi. Efisiensi waktu dan tenaga juga cukup baik, akan tetapi reaksi timbal balik dan pemahaman murid akan berbeda. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam berdiskusi, poin pentingnya adalah interaksi yang terjadi antara individu serta merangsang daya pikir setiap peserta diskusi. Metode diskusi mengajarkan kepada para siswa untuk mampu bersikap kritis dan sistematis dalam berpikir. Namun, tidak semua murid mampu mengikuti metode ini. Metode ini cenderung diisi oleh siswa yang memang dianggap pandai dan para murid yang berani berbicara. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid.
Metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Metode bertanya dianggap sebagai metode pembelajaran yang paling baik dan penting dalam membimbing setiap siswa. Metode ini hanya memiliki kelemahan di efisiensi waktu. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah perkembangan dari metode ceramah sebelumnya. Metode ceramah plus ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan lisan serta dikombinasikan dengan metode lainnya. Misalnya, ceramah plus tanya jawab, ceramah plus diskusi dan tugas, dan ceramah plus demonstrasikan dan latihan. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat diberikan gambaran nyata. Dapat berupa bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Yang keenam, metode latihan atau drill. Metode latihan atau drill adalah metode yang ketika menyampaikan informasi atau materi pembelajaran menggunakan latihan-latihan, dikarenakan metode latihan ini mendidik siswa dalam hal keterampilan fisik dan mental. Yang ketujuh, metode perancangan. Metode perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap siswa. Tugas yang diberikan berupa sebuah proyek rancangan yang nantinya akan diteliti sebagai objek kajian siswa. Yang kedelapan, metode percobaan adalah metode percobaan. Metode percobaan adalah metode pembelajaran dengan bentuk memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan atau mengerjakan suatu percobaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam mengerjakan percobaan ini dibutuhkan beberapa kali percobaan dengan alat dan tempat khusus. Yang kesembilan, metode pembelajaran jigsaw. Metode pembelajaran jigsaw terinspirasi dari pemakaian sebuah gergaji. Metode ini membagi beberapa kelompok di mana setiap orang dalam kelompok akan dibagi materinya oleh seorang guru. Yang kesembilan, metode selanjutnya adalah metode mengajar bergu atau team teaching method. Metode ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan guru yang berjumlah lebih dari satu. Setiap guru mendapat tugas masing-masing yang sudah dibagi oleh satu koordinator. Bentuk dari metode ini dapat berupa tulis maupun lisan. Contoh dari metode ini adalah sidang skripsi. Contextual Teaching and Learning atau CTL. CTL adalah metode pembelajaran dengan tahap menyesuaikan keadaan agar murid tertarik untuk belajar kembali. Setiap guru dapat mengadakan sesi tanya jawab ringan yang akan disampaikan atau dijelaskan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa kembali bersemangat mempelajari materi tersebut. Sehingga dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia ini, di dunia pendidikan ini, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Karena suasana siswa yang bersemangat dan senang ketika mengikuti kegiatan belajar di kelas, maka akan menimbulkan proses belajar mengajar yang lancar. Namun, metode mengajar siswa juga harus sesuai dengan karakteristik siswa agar tujuan pembelajaran tercapai dan siswa mudah menyelesaikan masalah. Demikianlah penyampaian materi dari kami kelompok 3. Kata kami mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.